Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bergabung bersama kita Direktur Poll Tracking Institute Indonesia Hanta Yuda dan Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid sudah meninggalkan kita karena ada acara lain. Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal bagaimana koalisi pasca putusan MK ini menurut pandangan Anda? Menurut saya akan ada kemungkinan pergerakan ya, perubahan, dan saya dari mana ke mana? Kalau kita bicara pergerakan ini tidak akan menduga-duga, tetapi berdasarkan data, berdasarkan survei, riset yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, pergeseran yang paling mungkin tentu dari yang kalah ke yang menang. Itu logika paling sederhana. Kalau dari yang menang ke kalah itu agak aneh itu. Hampir belum ada sejarahnya, kira-kira begitu. Nah, memang betul ada dua situasi di mana katakanlah saya tidak bermaksud mendahului putusan MK, Jokowi JK terpilih, ditolak katakanlah gugatan dari Prabowo. Ada dua kebutuhan sebenarnya. Satu, koalisi Jokowi JK ini membutuhkan menambah kekuatan koalisi, itu diperlukan. Tetapi harus digarisbawahi, kebutuhan ini adalah dalam rangka untuk menyukseskan kebijakan Jokowi JK ke depan agar tidak terlalu repot diganggu oleh parlemen. Tetapi juga jangan diarahkan bahwa mereka akan diimpeach kalau tidak sampai 50%. Jangan lupa, ini harus digarisbawahi, ini nanti digusdurkan. Tidak. Undang dasar kita itu sudah diamandemen 4 kali. Jadi nggak bisa seperti dulu menjatuhkan presiden. Kendati pun katakanlah koalisi Pak Fendi Simbolon CS ini tidak berhasil mengajak menambah, tidak membuat juga seorang presiden jatuh dalam hitungan waktu yang pendek. Asal kebijakannya, syaratnya kan berat, ada proses MK dan seterusnya. Tapi kita bicara politiknya ya dengan parlemen. Tetapi di saat yang sama kita tahu punya kepentingan juga di koalisi Merah Putih itu tetap solid tanda petik. Kenapa? Karena ya mungkin PAN sudah punya jatah wapres meskipun tidak menang. Gerindra sudah presiden. Partai lain kan mungkin dijanjikan ketua DPR, pimpinan komisi. Nah, ini harus dijaga paling tidak sampai DPR yang baru diputuskan. Mereka punya agenda. Golkar misalnya untuk mengincar ketua DPR. Iya, betul, satu itu. Masih mungkin keperluannya itu satu. Iya, keperluannya itu satu. Keperluan yang kedua adalah bisa jadi mereka yang memperkuat posisi tawarnya di depan Jokowi JK di koalisi ini. Semakin mereka di sini makin mahal ini. Kalau gabung saya minta 2 menteri, 3 menteri, 4 menteri dan seterusnya. Yang ketiga, ya ingin mengawal kemungkinan untuk membentuk pansus Pilpres tadi. Tapi dugaan saya kita akan menghitung hari koalisi ini akan pecah. Dugaan saya, nanti kita ukur saja kemungkinan itu. Kalau diurus mana yang paling mungkin? Sudah dikunci dengan istilah permanen. Meskipun permanen, koalisi juga kemarin itu kan katanya kuat 75%. Tapi kadang termasuk PKS kalau mau jujur, PKS dan Golkar itu sudah sejak awal punya kontrak koalisi dengan SBY. Tapi dalam perjalanannya mereka kerap berbeda juga, melakukan politik dua kaki, berbeda dengan pemerintah. Pun nanti di oposisi menurut saya tanda petik ya, oposisi tanda petik mereka di luar juga kemungkinan ada konfigurasi. Kalau diurut yang paling kecil kemungkinan dari yang paling susah dari 6 partai itu satu Gerindra. Kemungkinan tidak meloncat. Yang kedua PKS. PKS ada 2, bukan bisa jadi memang PKS-nya akseptabilitas dari PDIP-nya yang kecil. Ini udah alternatif terakhir mengajak PKS dan Gerindra. Di luar partai itu menurut saya punya peluang. Partai Demokrat, PAN, P3 dan Golkar. Kalau Golkar itu sangat tergantung pada dinamika internalnya. Kalau Munasnya jadi dipercepat karena posisi ARB semakin terjepit. Kan logika Golkar kalau kalah, gagal jadi capres, gagal jadi wapres, dijanjikan menteri utama juga gagal, itu posisinya akan lemah. Nah, ini kita lihat dinamikanya. Kalaupun tidak bisa, ada Demokrat. Apalagi bisa mencairkan komunikasi Ibu Mega dan Pak SBY. Yang kedua ini PAN sangat mungkin. Dan yang paling mungkin lagi adalah P3, apalagi akan ada muktamar untuk dekat. Seperti itu Kak, artinya partai-partai yang memungkinkan untuk gabung bersama Dia memang sangat pandai nih Pak Hanta ini. Saya kira benar ya. Ini kan bukan analisa ya. Saya kira pasti seperti ini. Memang seperti itu. Iya, jadi walaupun bukan politisi, kita ngobrol-ngobrol dengan ya teman-teman kita, apakah itu pedagang, supir taksi, ya sama seperti ini. Maksudnya? Jadi nggak ada hal yang news sebenarnya, bahwa itu akan ada nanti mutasi kemana-mana, itu semua ada interest politik, ya. Jadi apa interest politiknya apa mereka? Ya macam-macam lah. Kita kan ini satu kesatuan anak-anak bangsa ini kan semua pada dasarnya platformnya hampir sama ya. Dalam ideologinya ya paling ada pergeseran di sini berbasis penekanan pada lebih agamis pada ini nasionalis, tapi dalam praktek operasionalnya kan hampir sama lah semua. Sehingga ketika kita mulai bersama-sama mendayung di era demokrasi seperti ini, memang
plus minus kurang lebih itu kita harus sama-sama maklum. Tidak ada yang sempurna begitu loh. Di antara partai politik ini harus jangan merasa lebih pintar, lebih besar dari yang lain. Sehingga uluran tangan apapun namanya, ajakan apapun, kalau tadi tidak ada istilah... Pak Jokowi mengulurkan tangan ke mana saja? Ya membuka diri ya, katakanlah begitu ya. Ini kan semua... Membuka diri kepada siapa? Ya kepada semua saya kira. Kepada semua saya tidak... Artinya komunikasi sudah dilakukan dengan... Ya saya kira dengan sinyal yang diperlihatkan melalui gestur Pak Jokowi itu kan menunjukkan bahwa dia inklusif ya. Tidak eksklusif kemudian membawa kemenangan itu pada hanya rezimnya saja seperti itu ya. Tapi kan ini kan nggak seperti iklan dipasang di billboard terus orang lihat terus datang kan, pasti ada komunikasi tentunya. Ya justru itu. Tapi kan semua kan dimulai dari itikat dulu dong. Ada niatankah membuka bahwa pemerintahan itu... Partai mana saja yang berada di Koalisi Merah Putih yang punya niatan untuk bergabung ke Ya Jokowi? saya tidak tahu persis. Tapi analisanya Mas Hanta tadi dari urut-urutannya itu saya kira ya itulah sebenarnya nanti yang terakhir sekali yang sangat mungkin. Artinya Gerindra dan PKS memang menjadi partai yang akan sangat sulit untuk diterima oleh PDIP dan Jokowi. Jangan dikatakan bahwa kami yang sulit loh menerima kan. Ini kan Sebaliknya juga. Ya sebaliknya juga ya, karena ini mungkin Artinya dua-duanya sulit untuk bersama ya. Ya kadang-kadang ada baiknya juga tidak bersama. Oke, baik, kita akan sambung di segmen berikut nanti.